Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian senantiasa selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalian harus bersemangat mengikuti pembelajaran. Jumpa lagi dengan Ibu Hamiah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bab 7 literasi, buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi membuat peta pikiran atau rangkuman buku fiksi dan buku non-fiksi. Selanjutnya coba kalian perhatikan buku yang Ibu gunakan. Silahkan perhatikan di layar. Pertama, kita menggunakan buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi 2018. Buku yang kedua, Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 9 penerbit Erlangga kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Pertama, peserta didik mampu memahami langkah-langkah membuat peta pikiran atau merangkum dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan peta pikiran atau rangkuman buku non-fiksi dengan menerapkan teknik membaca SQ3R. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan peta pikiran atau rangkuman buku fiksi dengan menerapkan teknik membaca SQ3R. Sebagai apersepsi, tahukah kalian apa itu peta pikiran atau rangkuman? Apa maksudnya membaca dengan teknik SQ3R? Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian materi berikut ini. Nah, anak-anak, simaklah uraian materi berikut ini. Semua buku, baik fiksi maupun non-fiksi, memiliki informasi penting bagi pembaca. Informasi penting tersebut dapat diingat-ingat dan dicatat oleh pembaca. Mencatat merupakan salah satu cara manusia meningkatkan efektivitasnya dalam mempelajari sesuatu. Mencatat informasi dari buku fiksi dan non-fiksi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama, membuat peta pikiran atau disebut juga peta konsep, atau yang sering kita gunakan istilah mind mapping. Peta pikiran atau peta konsep merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan oleh penulis. Isi buku pada umumnya terbagi dalam beberapa bab. Setiap bab terbagi lagi dalam beberapa subbab. Setiap subbab diperinci dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta pikiran atau peta konsep atau mind mapping. Dengan membuat peta pikiran atau peta konsep, isi keseluruhan buku tersebut bisa tergambar dengan jelas.
Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Buku-buku fiksi seperti novel, kumpulan cerpen, dan dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dari buku fiksi harus memuat 1. Pengenalan cerita. 2. Penyajian peristiwa. 3. Terjadinya konflik. 4. Penyelesaian konflik. 5. Penutup. Setiap unsur harus diisi dengan catatan-catatan ringkas. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang coba kalian perhatikan peta pikiran buku non-fiksi yang ada di layar. Peta pikiran ini tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan sebagai sentralnya yaitu kegiatan ekonomi. Di sini penulis membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Dari setiap bagian itu dibagi lagi menjadi 2 bagian pada produksi, 2 bagian pada distribusi, dan 2 bagian pada konsumsi. Sehingga apa yang tergambar di dalam peta pikiran ini dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh si pembaca. Anak-anakku yang berbahagia, coba kalian perhatikan contoh peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Silakan kalian amati dan kalian pahami. Itulah tadi contoh peta konsep atau peta pikiran yang dapat kalian pelajari. Sedangkan untuk yang kedua ini yaitu tentang merangkum. Merangkum merupakan suatu tindakan membuat ringkasan. Rangkuman merupakan tulisan ringkas yang isinya mencakup secara menyeluruh unsur-unsur penting atau pokok dari teks sumber rangkuman. Manfaat rangkuman. Bacaan yang sudah disusun menjadi sebuah rangkuman akan sangat bermanfaat baik bagi kita, bagi si penulis, ataupun bagi orang lain, yaitu pembaca. Manfaat dari suatu rangkuman yaitu sebagai berikut. Pertama, isi bacaan lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Kedua, waktu yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan lebih singkat. Ketiga, membantu keperluan yang sifatnya praktis. Dan yang keempat, menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara garis besar dari isi bacaan. Nah, ini adalah teknik-teknik atau langkah-langkah membuat rangkuman. Yang pertama, bacalah semua teks bacaan, kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. Kedua,
Tulislah informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi pendukung. Ketiga, buatlah kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Keempat, bacalah kembali hasil rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. Maka kamu akan melihat kelebihan dari sebuah rangkuman tanpa merubah makna dari teks bacaan yang kamu rangkum. Ibu juga memberikan contoh skema rangkuman. Apa yang harus kalian tulis untuk pertama kalinya? Yaitu judul buku. Kemudian judul bab, lalu judul subbab, dan berikutnya gagasan utama paragraf, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang membaca dengan teknik SQ3R. Teknik SQ3R merupakan suatu prosedur belajar yang sangat sistematik dan bersifat praktik, sehingga sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Dengan menggunakan teknik ini, maka dapat membantu dalam mengambil pelajaran atau pengetahuan penting dari sebuah buku, non-fiksi atau cerita fiksi yang dibaca. SQ3R merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks atau buku yang terdiri dari survei, question, read, recite, dan review. Apa itu survei? Survei dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi menarik dari buku tersebut. Adapun survei pada buku ini bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu 1. Menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku. 2. Membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku. 3. Melihat organisasi bab secara sekilas. Berikutnya, question. Question pada teknik SQ3R dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Pembaca kini memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Pada tahap ini, pembaca akan mengubah judul, topik atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dari bagian bertanya atau question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Read atau membaca. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jawaban biasanya merupakan ide utama dari setiap paragraf. Ada 5 tahap dalam membaca. Pertama, cari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya. Baca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat garis bawah. Kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian sulit. Bila perlu, ulangi membaca jika belum paham. Dan yang terakhir, buatlah kata kunci dari setiap bagian. Recall atau recite. Dalam tahap ini, setelah pembaca menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir, review atau ulasan.
Setelah selesai membaca buku atau cerita secara keseluruhan, maka baca kembali bagian-bagian penting pada teks atau cerita yang telah dibaca. Ada 4 tahap dalam mereview sebuah cerita. Di antaranya, 1. Pahami bacaan secara menyeluruh. 2. Kumpulkan semua jawaban. 3. Kembali lagi untuk memeriksa jawaban. 4. Tahap review dapat dilakukan berkali-kali untuk membantu pembaca mengingat informasi. Itulah penjelasan tentang teknik membaca SQ3R. Ibu harap anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, Ibu memberikan tugas berupa LKPD 7.2. Pertama, tugas kalian meminjam buku non-fiksi di perpustakaan sekolahmu. Yang kedua, bacalah buku non-fiksi tersebut menggunakan teknik SQ3R seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ketiga, identifikasilah butir-butir gagasan penting dalam buku tersebut. Keempat, buatlah peta pikiran atau mind mapping berdasarkan butir-butir gagasan penting yang sudah kamu identifikasi. Dan yang terakhir, buatlah rangkuman buku non-fiksi berdasarkan peta pikiran yang sudah kamu susun. Tugas yang kedua, pinjamlah buku fiksi di perpustakaan sekolahmu. Bacalah buku fiksi tersebut menggunakan teknik membaca SQ3R. Identifikasi butir-butir gagasan penting dalam buku tersebut. Buatlah peta pikiran atau mind map berdasarkan butir-butir gagasan penting yang sudah kamu identifikasi. Buatlah rangkuman buku fiksi berdasarkan peta pikiran yang kamu susun. Itulah tadi uraian materi tentang membuat peta pikiran atau rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan di layar, Ibu juga sudah memberikan contoh peta pikiran. Silakan kamu gunakan atau bisa juga kamu membuat yang lainnya sesuai dengan kemampuan dan kreativitas kalian. Untuk tugas membuat rangkuman buku fiksi dan buku non-fiksi, kalian bisa melihat contoh skema rangkuman berikut ini. Pertama, yang harus ditulis adalah judul buku, kemudian judul bab buku, selanjutnya judul subbab, lalu mencari gagasan utama tiap-tiap paragraf, dan seterusnya. Semoga saja kalian memahami apa yang Ibu maksudkan. Setelah mengikuti penjelasan Ibu tadi, mari kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pertama, peta pikiran atau peta konsep merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan oleh penulis. Yang kedua, merangkum atau meringkas merupakan tulisan ringkas yang isinya mencakup secara menyeluruh unsur-unsur penting atau pokok dari teks yang dirangkum. Yang ketiga,
Teknik membaca SQ3R merupakan suatu prosedur belajar yang sangat sistematik dan bersifat praktik sehingga sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Selanjutnya, sebagai apersepsi, Ibu ingin tahu informasi apa yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jumpa lagi kita pada pertemuan berikutnya. Dan sebagai penutup, silahkan kamu simak dengan baik slogan yang Ibu tampilkan. Buku adalah jendela dunia. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.